Oke, baik, nama saya Riki Sugiarto. Saya berumur 29 tahun saat ini. Saya lahir di Kuningan dan selain sebagai owner wajib Sirsak Sariasa Baru, saya juga bekerja sebagai pengajar atau guru di SMK Pertiwi Kuningan. Karena saya bercita-cita untuk memajukan bangsa dan negara, mendidik anak-anak supaya bisa maju. Ya, selain sebagai guru, saya juga sebagai pemilik UMKM Sariasa Baru. Bagaimana saya membagi dua pekerjaan tersebut? Bisa, saya pagi-pagi ke sekolah dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, setelah jam 4 baru saya ikut membantu, karena di rumah sudah ada karyawan yang bekerja. Baik, melihat program dan visi-misi dari PKBM Bank Mandiri, tentunya saya juga tergugah ingin ikut membantu anak-anak PKBM Bank Mandiri yang ingin berwirausaha. Dari UMKM Sariasa Baru tentunya mengajarkan praktiknya bagaimana cara membuat wajib Sirsak. Nah, urutannya tentu di masa pandemi seperti sekarang ini pasti berbeda. Mulai dari ketika peserta datang, kita wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19, di mana itu dimulai dari ketika datang kita mencuci tangan terlebih dahulu, membasuh dengan hand sanitizer tangan, terus masker, di suhu tubuh, cek suhu tubuh, dan di absen juga tentunya. Setelah itu siswa masuk ke ruang produksi. Setelah itu diberi pengarahan. Setelah diberi pengarahan, kita mulai prakteknya. Mulai dari memilih sirsak yang bagus, terus cara mengupas sirsak, terus bagaimana cara memfermentasikan sirsak adonan setengah matang buat nanti jadi wajib Sirsak. Setelah itu, setelah difermentasikan, baru kita diolah menjadi adonan sirsak, wajib Sirsak yang akan menjadi wajib. Setelah itu, setelah matang, kita dinginkan. Setelah dinginkan, kita bungkus ke dalam potongan kecil. Setelah dibungkus, kita kemas. Setelah kemas, kita siap pasarkan. Ya, memilih sirsak yang bagus itu tentunya bisa dilihat dari kulitnya. Kulitnya jangan sampai ada yang hitam. Kalau hitam tentunya itu sudah pasti busuk. Nah, kita membelahnya juga bukan cuma membelah saja, tapi kita harus dijaga kebersihannya, menjaga kebersihan sirsak. Nah, dibelah, kita pisahkan biji sirsaknya dan kulitnya. Kita ambil daging sirsaknya aja. Setelah kita pisahkan biji dan kulit sirsak dari dagingnya, kita langsung masak untuk adonan fermentasi. Gitu. Kita siapkan tungku, api, dan wajan. Kita masukkan daging sirsak ke dalam wajan. Perbandingannya kalau daging sirsaknya 10 kg, untuk adonan fermentasi kita masukkan gula 5 kg. Untuk adonan fermentasi dengan api yang sedang membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah setengah matang di sini maksudnya gimana? Setengah matang di sini, air dari daging sirsaknya itu sampai menyusut. Nah, setelah menyusut, kita dinginkan dulu adonan sebentar, angkat wajan dari tungku, kita dinginkan dulu. Nah, setelah dingin, kita pisahkan atau kita masukkan ke tong dan tutup rapat. Kita simpan minimal 2 minggu untuk difermentasi. Nah, jadi setelah difermentasi selama 2 minggu, jadi 2 minggu itu minimal ya.
jadi bisa lebih dari 2 minggu. Tentunya 6 bulan juga bisa, bahkan 1 tahun juga bisa. Gitu. Karena kualitas wajib tergantung dari proses lamanya fermentasi. Semakin lama fermentasinya, maka semakin bagus kualitas wajibnya. Nah, setelah difermentasi minimal 2 minggu, ya, kita masak kembali daging sirsak yang sudah difermentasi. Kita siapkan lagi tungku api, wajan. Nah, tadi adonan fermentasi sirsak kita 10 kilo ya, masukkan ke dalam wajan. Setelah dimasukkan, dengan api sedang kita masak, kemudian tambahkan gula lagi 10 kilo. Tentu menambahkannya nggak langsung masuk 10 kilo, tapi sedikit-sedikit. Nah, dengan api yang sedang, adonan wajib tersebut dapat matang dalam waktu 1 jam. Nah, setelah matang, kita dinginkan dulu selama 30 menit atau 1 jam. Nah, setelah agak dingin, kita pisahkan adonan dari wajan, kita masukkan ke dalam baskom. Setelah di baskom, kita siapkan pencolek. Kita mulai colek wajib tersebut ke dalam bulatan kecil. Kita siapkan plastik yang sudah dipotong-potong, kita colek wajib tersebut, kita masukkan ke dalam plastik, kita bungkus seperti piramid. Nah, setelah dibungkus seperti piramid, kita simpan ke dalam nyiru. Kita simpan ke dalam nyiru, terus sampai adonan wajib habis, kita simpan ke dalam nyiru. Nah, setelah dinyiru, itu belum siap untuk dikemas karena adonan masih lembek. Kita tunggu dulu 1 malam hingga adonan agak mengering, agak keras. Nah, setelah agak keras, kita masukkan ke dalam plastik lalu disiler. Setelah disiler, nah, kita masukkan ke dalam dus. Setelah masuk ke dalam dus, itu siap untuk dijual dan diedarkan. Sejarah UMKM Sari Rasa Baru itu berdirinya mulai dari tahun 1954. Itu awalnya nenek saya iseng membuat adonan wajib. Nah, setelah iseng membuat wajib, dia coba-coba diberikan dulu ke tetangga-tetangga terdekat. Nah, kata tetangga-tetangga terdekat itu wajibnya enak. Itu beda dengan wajib-wajib yang lain yang ada di pasaran. Gitu. Setelah itu muncul rasa percaya diri nenek saya. Jadi beliau mulai mencoba memasarkan. Dan alhamdulillah respon pasar pun bagus. Gitu. Setelah menginjak tahun 2006, itu kepemilikan UMKM ini berganti ke ayah saya, gitu. Karena nenek saya wafat dan ayah saya menggantikan. Setelah digantikan oleh ayah saya, alhamdulillah, jadi ayah saya itu aktif di forum-forum sehingga bisa memasarkan wajib sirsak ke luar kota bahkan luar provinsi. Begitu. Dari 2006 sampai sekarang, alhamdulillah, saya juga masih belajar kepada beliau bagaimana cara berkomunikasi dengan forum-forum supaya menjaga silaturahmi agar bagus di pasaran gitu, agar wajib sirsak kita terus laku di pasaran. Oke, baik. Melihat peserta PKW yang tadi disebutkan, ada yang dari yang putus sekolah lah, yang backgroundnya kurang bagus lah. Nah, sejauh ini saya sebagai instruktur itu melihat bahwa peserta PKW ini bagus dan sangat ingin mengambil ilmu dari UMKM Sari Rasa Baru. Gitu. Perbandingannya ketika saya mengajar di SMK dan saya mengajar sebagai instruktur di pelatihan PKW ini, ya hampir tidak ada bedanya lah, gitu.
Itu semua datang dari keinginan peserta, karena peserta ingin berwirausaha, maka pasti peserta itu akan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan PKW ini. Ya, kesan saya sebagai instruktur dari UMKM saya rasa baru, melihat setup dari PKBM Bangkit Mandiri, ya selain masih muda-muda juga sangat gesit dan bisa diandalkan. Gitu. Bagus lah. Jadi ketika UMKM butuh satu alat nih, saya langsung bilang ke PKBM Bangkit Mandiri, dan seketika itu juga langsung diusahakan, dipersiapkan gitu. Jadi bagus lah. Dan satu visi misi dengan saya, mungkin karena seumuran kali ya. Harapan saya untuk peserta PKW, ya, jadi mudah-mudahan para peserta PKW ini bisa meneruskan wirausahanya gitu. Jadi ketika di saya cuma embel-embel wajib sirsak aja, peserta PKW punya inovasi yang baru gitu, wajib sirsak isi coklat atau apa gitu. Nah, sehingga wajib sirsak ini bisa berkembang dan peminatnya semakin banyak. Ya, jadi program PKW ini tuh sebetulnya bagus dan sangat bagus, karena untuk mencetak para wirausahawan yang muda, yang baru, yang semangat tentunya gitu. Jadi tidak ada kekurangan dalam program ini, dan semoga program ini kedepannya terus berlanjut. Program PKW ini terus ada. Pesan-pesan untuk PKBM Bangkit Mandiri khususnya gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada PKBM Bangkit Mandiri karena sudah diajak bekerja sama gitu. Kebetulan saya juga bercita-cita ingin melebarkan wajib sirsak itu, penjualan wajib sirsak, dan kebetulan diajak oleh PKBM Bangkit Mandiri gitu. Untuk ya, karena adanya program ini, alhamdulillah pesanan itu semakin banyak dan membludak gitu.